sambil menunggu Pak Mimi selesai beribadah. Sebelumnya kita tidak pernah berjumpa ya, Pak Iya, Rahmat ini Bu. dari bumi ini ya Pak ya, dari bumi Laskar Pelangi ya. Siap, Bu. Baik, benar ya. Kalau Bu Andi dari SD 6 Pontianak, Bu. Dari Pontianak, Pontianak Tanjung Timur. Raya 2. Tanjung Raya 2. Oke. Ya. Baik. Di mananya Bu? SD 6 Pontianak Timur ini. Agak masuk ke dalam, Bu, Jalan Yusuf Karim. Jalan Yusuf Karim. Aduh, Jalan Yusuf Karim juga saya nggak tahu, Bu. Kalau Ibu tahu dekat kafe-kafe Banjar Serasan gitu. Oh, iya. Ya, dari Jadi dia situ. belok kanan ya? Ya, masuk ke dalam Hmm, tengah. baiklah. Ya, izinkan saya menyampaikan terlebih dahulu tahapan dalam pelaksanaan ujian komprehensif kita, gitu ya. Jadi karena keterbatasan waktu kami juga Bapak Ibu di sore hari ini, gitu ya, maka ujian komprehensif ini akan kita laksanakan berdua, gitu. Namun tidak mengurangi kualitas maupun kuantitas waktu yang harusnya menjadi hak Bapak Ibu dalam menjawab serangkaian pertanyaan dari penguji. Secara bersamaan saja, nanti pertanyaannya sama untuk Bapak dan Ibu, namun dijawab secara bergantian. Begitu. Sampai sini ada tanggapan Bapak Ibu? Ada pertanyaan terkait dengan mekanisme ujian? Aman ya? Aman, Bu. Belum, Bu. Oke. Baik, alhamdulillah. Kita mulai didahului oleh kegiatan berdoa. Jadi Bu Andi dan Pak Rahmat, saya perkenankan untuk berdoa terlebih dahulu secara mandiri. Jika telah selesai, sampaikan kepada saya. Saya akan mulai untuk memberikan beberapa pertanyaan di ujian komprehensif. Silakan. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Iya, baik. Pak Mimi, mohon izin Pak Mimi mau duluan atau saya? Silakan, Silakan Pak. Ibu Fitri dulu. Oh ya, baik. Saya akan mulai dulu Bapak Ibu dengan satu pertanyaan. Pertanyaannya untuk berdua. Ini terkait dengan rencana aksi atau pengembangan perangkat yang telah dibuat. Jadi terkait dengan RPP yang sudah dibuat oleh Pak Rahmat dan Bu Andi, apa yang membedakan RPP tersebut dari RPP sebelumnya? Jadi sebelum masuk ke program PPG, maksud saya Bapak Ibu kan juga membuat RPP gitu ya. Apa yang membedakannya dengan RPP yang saat ini sudah dibuat? Silakan mungkin Bu Andi dulu karena yang urutan ketujuhnya Bu Andi. Terima kasih, Bu. Izin untuk menjawab. Yang setelah perbedaan yang memang sangat mendasar yang saya temui pada waktu saya sebelum masuk PPG dan PPG, itu saya belum mengetahui untuk penyusunan indikator yang menggunakan KKO, terus penggunaan tujuan pembelajaran ternyata ada rumusnya. Terus yang paling nampak, Bu, dari saya ini model pembelajarannya, Bu. Jadi saya dulu sebelum masuk ke PPG, pembelajaran saya belum tahu pembelajaran itu ternyata model pembelajaran itu memiliki konsep. Ya, yang saya lakukan kemarin ya hanya sebatas penulisan tapi tidak memiliki konsep pembelajaran dengan benar. Baik, Bu, itu saya, Bu. Oke, baik. Saya tangkap tadi ada dua yang fundamental terkait dengan perumusan IPK dan tujuan pembelajaran. Mungkin dari Pak Rahmat, ada Pak yang kira-kira signifikan gitu perubahannya antara RPP sebelum PPG dan setelah ikut PPG? Ya, baik, Bu. Izin, Bu, untuk menjawab. Memang sebelum PPG itu memang saya, Bu, terutama memang
jelas sekali perbedaannya dengan selama mengikuti PPG ini. Memang dari RPP itu yang saya tahu cuma ya langkah-langkah pembelajarannya saja gitu kan. Sementara selama mengikuti PPG dan sampai pembuatan rencana aksi dalam RPP itu komplit. Ada RPP-nya, bahan ajarnya, kemudian juga penilaiannya dan segala macamnya itu. Jadi memang eh, yang berbeda sekali, apalagi memang yang disampaikan dari Bu Andi tadi itu ada memang modelnya gitu yang kita pakai, kemudian juga merumuskan indikatornya, tujuannya juga yang harus istilahnya terukur gitu untuk mengetahui hasil akhir yang kita dapatkan dalam pembelajaran. Mungkin itu Bu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik. Pertanyaan berikutnya adalah terkait penggalian informasi pada aspek TPACK dalam pembelajaran. Jadi saya ingin Bu Andi dan Pak Asmat menjelaskan terkait dengan pengetahuan Bapak dan Ibu pada unsur TPACK ini, dan TPACK ini fungsinya apa dalam pembelajaran. Silakan Bu Andi. Ya, baik Bu, izin menjawab. Jadi sepengetahuan saya untuk TPACK ini kan teknologi pedagoga, konsep dan knowledge. Jadi memang hubungannya dengan pendidikan sekarang, memang anak-anak yang diajar sekarang ini kan memang generasi digital Bu. Jadi memang ada sangkut pautnya kita sebagai guru menggunakan eh, apa namanya itu TPACK ini dalam pembelajaran. Fungsinya apa? Pengenalan juga mempermudah kita juga dalam melakukan pembelajaran yang sekarang udah pada digital. Terus pengenalan juga terhadap anak murid dalam mencari sumber-sumber juga lebih mudah. Jadi terus untuk anak-anak sekarang memang dia juga harus dasar juga mengenal pembelajaran secara yang berbasis teknologi, Bu. Baik, Bu. Baik, terima kasih. Silakan dilanjut Pak Rahmat. Ya, memang Bu untuk TPACK ini teknologi pedagogi content knowledge itu memang sudah seharusnya dimasukkan dalam pembelajaran, apalagi memang pembelajaran saat ini sudah digitalisasi. Memang kita tidak bisa menolak namanya digital, kita harus seiring berjalan memasukkan digital teknologi ini dalam pembelajaran. Misalnya menonton video, kemudian misalnya menggunakan PowerPoint interaktif, itu untuk memberikan pembelajaran yang lebih bermakna dan juga menarik bagi anak-anak supaya anak lebih bisa memahami dan mengerti dari pembelajaran itu sendiri. Mungkin itu Bu yang bisa saya sampaikan. Secara konkret, di perangkat pembelajaran Bu Andi dan Pak Rahmat, di mana posisi atau di mana letak TPACK itu? Baik, Bu, izin menjawab saya. Untuk TPACK yang saya selitkan itu pada awal kegiatan pretest yang menggunakan permainan Kahoot. Terus penampilan untuk semua media pembelajaran saya letakkan di Google Site. Terus untuk penampilan YouTube, link YouTube pembelajaran juga saya tampilkan. Terus untuk tes akhir saya menggunakan Google Form. Di bagian situs yang dalam RPP, Bu. Baik, ada Kahoot, ada Google Oh, Form, kemudian ada Google Site. baik. Bagaimana dengan Pak Rahmat? Di Baik, mana Bu. Pak letaknya TPACK? Ya, izin Bu, kalau dalam pembelajaran saya, rencana aksi saya yaitu menggunakan TPACK memasukkan pertama di membuat PowerPoint interaktif, itu ke yang kedua itu menampilkan video Bu yang sudah saya kemas, saya buat untuk ditampilkan kepada anak-anak. Kemudian yang ketiga itu saya masukkan quizzes untuk anak-anak tugas. Jadi ada tiga yang saya masukkan TPACK dalam rencana aksi saya. Bu, terima kasih. Baik. Untuk melanjutkan pertanyaan, saya ke HOTS saya. Terkait dengan HOTS, pernah dengar istilah HOTS ya, Bu Andi, Pak Ahmad? Tentu dalam pengembangan perangkat, HOTS itu menjadi bagian yang wajib untuk dikembangkan. Nah,
HOTS itu sendiri apa dan bagaimana Bu Andi serta Pak Ahmad mengasah kemampuan berpikir tingkat tinggi pada peserta didik? Baik Bu, izin menjawab. Kalau untuk HOT kan High Order Thinking Skill, karena memang perintah sekarang untuk menerapkan anak-anak, untuk pembekalan juga anak-anak untuk ke masa dunia kerja dia. Jadi dia harus punya eh, tingkat berpikir yang lebih tinggi. Jadi untuk itu pada penempatan HOT juga bisa saya letakkan pada eh, penilaian untuk penilaian eh, apa namanya ini eh, pengetahuannya. Jadi di situ, jadi pada saat mereka juga melakukan pendekatan pada pembelajaran, di situ juga saya menerapkan HOT. Jadi dari mana anak juga bisa berpikir kritis, juga mengkomunikasikan, menalarnya juga. Jadi pada kegiatan-kegiatan eh, pembelajaran itu juga saya masukkan, Bu. Jadi kegiatan HOT itu. Konkretnya seperti apa Bu Andi untuk implementasi HOTS dalam pembelajaran? Konkret dalam HOT seperti pemberian soal-soal. Untuk pemberian soal yang seperti yang sudah yang berbasis HOT, yang dalam menganalisis, mengevaluasi atau dia bisa menciptakan. Terus dalam kegiatan-kegiatan yang seperti memberikan suatu masalah dalam setiap proses pembelajaran, di situ anak juga bisa berdiskusi, mencari penalaran terhadap apa masalah yang mereka hadapi dalam pembelajaran, terus mereka juga mengkomunikasikannya. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih. Silahkan dilanjutkan Pak Ahmad dengan pertanyaan yang sama. Ya, untuk HOTS, High Order Thinking Skill, yaitu adalah kemampuan berpikir kritis anak. Memang saat ini kemampuan itu dituntut dalam pembelajaran ke abad 21, di mana anak itu bukan hanya bisa memahami, tapi juga paling tidak bisa menganalisis dari pembelajaran yang sedang dilakukan. Nah, penerapan dalam RPP yang saya buat, dalam rencana aksi, yaitu saya memasukkan beberapa soal, contohnya misalnya untuk menganalisis. Nah, misalnya, oh ini apa yang harus dianalisis, apa gerakannya dan bagaimana. Dan kemudian dalam pembelajaran, anak itu kan nanti misalnya menganalisis tahapan-tahapan gerak yang dilakukan, kemudian juga menggali dari berbagai sumber-sumber, menalar, oh apakah ini benar yang mereka lakukan, apakah tidak benar, apakah yang mereka lakukan ini sesuai dengan apa yang diharapkan. Mungkin itu Bu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, saya maju lagi untuk menggali informasi dan pemahaman terkait dengan dari perangkat pembelajaran yang sudah dibuat. Tentu hal tersebut dimulai dari identifikasi masalah. Silahkan diceritakan Bu Andi dan Pak Rahmat, identifikasi masalah seperti apa yang pada saat itu ditemukan oleh Bu Andi dan Pak Rahmat, dan bagaimana ceritanya kemudian itu bisa berujung pada penentuan solusi yang akhirnya diwujudkan dalam rencana aksi. Silahkan. Baik Bu, izin menjawab. Dari mengidentifikasi permasalahan yang saya temui di sekolah saya, memang banyak sekali permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah saya. Terus kembali lagi untuk kepada tujuan pendidikan, untuk saya melihat pada hasil belajar dan saya setelah itu dianalisis kenapa ini saya bisa seperti ini hasil belajar yang seperti kurang, belum sampai KKM, anak yang seperti ini. Terus saya ternyata penggunaan model pembelajaran yang saya gunakan ini belum baik gitu Bu. Jadi masih membosankan, masih mode yang menceramah, masih ceramah, dan itu kurang. Sedangkan yang kita ketahui bahwa anak ini memiliki bakat tersendiri dalam pembelajaran, moda-moda pembelajaran, ada yang secara visual, ada secara auditori atau kinestik. Sedangkan saya ini mengajarnya hanya terfokus pada ceramah. Nah, sehingga anak itu belum paham apa yang saya sampaikan. Begitu juga pada saat saya tidak menggunakan apa-apa, tidak menggunakan media dalam pembelajaran, tidak menggunakan yang berbasis tipek,
ICT, karena dulu kan saya berpikir olahraga lah praktek saja seperti itu. Ternyata saya salah dalam situ. Jadi disitulah adanya permasalahan yang harus saya selesaikan. Ternyata jika saya menggunakan berbasis ICT pada saat pembelajaran itu, ternyata pembelajaran itu akan lebih menarik, interaktif, lebih pendapat sumber-sumber belajar itu lebih mudah untuk anak-anak. Terus dapat juga disampaikan dengan anak karena dalam video atau berbasis ICT ini anak juga bisa mendengarkan, melihat dan melakukannya. Jadi untuk tingkat kepahaman mungkin anak lebih cepat memahami apa yang akan proses pembelajaran yang akan saya sampaikan. Jadi pada saat itu identifikasi masalah saya karena saya masih menggunakan model pembelajaran yang monoton, terus tidak menggunakan media pembelajaran. Sehingga ditemukanlah solusi dalam permasalahan saya ini. Saya mengganti mode pembelajarannya yang disesuaikan dengan perkembangan abad 21 ini dan juga menggunakan ICT dalam pembelajaran. Seperti itu, Bu, dari solusinya. Baik, silakan dilanjut Pak Rahmat. Ya, baik Bu, izin Bu, dari permasalahan yang saya hadapi dalam proses pembelajaran, misalnya itu dilihat dari hasil mereka dalam menjawab soal yang saya berikan. Kemudian itu saya eksplorasi, Bu, apa sih penyebabnya dari kajian literatur, kemudian juga wawancara dari kepala sekolah, rekan sejawat, bahkan pengawas dan para pakar. Kemudian saya analisis, Bu, analisis eksplorasi masalah tersebut, kemudian dicarilah akar penyebab masalahnya. Nah, akar penyebab masalahnya juga saya analisis. Oh, ternyata selama proses pembelajaran saya belum menggunakan model-model pembelajaran, misalnya PBL. Kemudian juga saya belum menggunakan media pembelajaran yang interaktif. Kemudian saya juga misalnya belum menggunakan pendekatan-pendekatan yang berbasis kepada peserta didik, misalnya saintifik, Bu. Nah, kemudian di situ saya eksplorasi nih, apa sih solusi yang terbaik misalnya untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, misalnya ternyata setelah saya gali lebih dalam lagi, oh ternyata saya harus mengubah cara mengajar saya, yaitu menggunakan metode yang baik, mulai pendekatan-pendekatan yang sesuai dengan karakteristik peserta didik, menggunakan ICT supaya pembelajaran itu lebih menarik, supaya lebih bisa istilahnya memancing anak-anak gitu kan, oh untuk lebih berjalan lebih giat lagi. Kemudian saya tentukan solusinya itu dari hasil eksplorasi tersebut, Bu. Misalnya saya menggunakan model PBL eh, dalam pemecahan masalah yang ingin disampaikan kepada anak-anak, kemudian pendekatan-pendekatan yang lebih relevan, dan juga menggunakan media-media yang lebih interaktif. Mungkin itu, Bu, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Andi dan Pak Rahmat. Untuk kesempatan berikutnya, ini akan dilanjutkan oleh Bapak Mimi Haitami untuk menggali indikator-indikator lain yang masih belum tergali oleh saya. Untuk itu, kepada Bapak Mimi Haitami, disilakan untuk melanjutkan ujian. Baik, Bu. Ujian. Ya, boleh sementara begitu. Ya. Siap. Tapi harus ada itu dulu tuh perjanjian dulu ya di awalnya. Sebelum dikasih perjanjian dulu supaya nanti kalau diubah itu bisa gitu maksudnya. Jangan sampai nanti ada perubahan tapi tidak bisa nanti gitu. Ya. Cuma nanti penilaian absen itu sesuai dengan presensi ya, presensi online. Oh bertiga ya, berarti rata-rata 6 ya. 6 ya. 6, oh 5. Yang satu Pak Oji lah yang 6 tuh nanti. Iya, saya Bu Wiwi 5, Pak Oji 6 sendiri. Nah, kan Pak Oji yang banyak masuk. Itu aja. Perlu ketemu nggak atau mereka presentasi Pak tempatnya itu gimana? Terserah, gampang. Ya. Sip, saya yang uji kompren. Siap. Oke. Sudah ya Bapak Ibu ya, Masya Allah. Mohon maaf, ini biasa lah ya. Baik, Pak. Resiko jadi artis tuh begitu Bapak Ibu. Yes.
Masya Allah. Bu Fitri, mohon izin Bu Fitri. Sila Pak, dilanjut. Ya, terima kasih. Ibu Andi dan Pak Rahmat, saya harus tahu dulu ya. Bu Andi itu di Pontianak Timur ya, Iya, Pak. SD 06. Ya, Pontianak Timur itu yang paling ujung kah itu? bukan Pak, di Tanjung SD-nya Raya. oh di Tanjung Raya. Hmm. Oh yang SD yang paling bagus tuh kah di Pontianak Timur tuh? Ya Katanya ampun. prestasinya bagus ya? Ya Kak, Bukan. Pak. Ih, Bapak dengar dari mana sih? Ya ampun. Saya dengar. Siapa sekarang kepala sekolahnya, Bu? Oh, Pak Ya Dedi Suhandi, Pak. Pak ya Deddy Suhandi. Dulu sih Ibu Ya, Samuna yang banyak Bu prestasi. siapa? Ibu Samuna, Oh, Ibu Samuna. Sekarang Bu Samuna pindah ke mana? SD 9, Pak. Yang kata Bapak di ujung tuh. SD 9 Oh, Timur. yang bekasnya Ibu Su Oh, ini ya siapa? Supartini ya, siapa ya? Ibu Ya, SD 9 tuh Bu. Yang Kristen tuh, Pak. Lupa saya, Pak. Oh, yang Kristen. Ya, ya, ya. Ibu asli dari Pontianak, Iya, Pak. Pontianak, Pak. tapi Bapak orang Makassar. Makasih. Eh, Pasar Jangan Ibu ditanya orang bahasa, Pak Pontianak. ya. Ya? Jangan ditanya bahasa pandai tidak, karena tidak pandai saya bahasa Bugis. Oh, gitu ya. Akareba, Ibu Akareba. Oh ya, Baje-baje. Ya. Om Porolo dah. Oh, corona. Gitu ya. Dah Jadi aja tahu. Ibu dari lahir di sini ya, Ya, Pak. Pontianak. di Pontianak. Ibu udah PNS atau P3K? Nunggu SKP 3K, Pak. Alhamdulillah. Berarti sebentar lagi ya. Ya, Pak. Kalau kalau ini Ibu lulusan mana Ibu? STKIP PGRI Pontianak, Pak. Tahun berapa itu? Tahun 2012. Oh, 2012. Ya, Alhamdulillah. alhamdulillah. Baik. Eh, ngajar sudah berapa tahun? Sudah 10 tahun, Pak. Oh, ya. Lama, Pak. Makanya Ibu. Udah senior ya berarti di sana ya. Udah SD, Pak, kalau anaknya segitu. Oh gitu ya. Masya Allah. Ya, kalau 10 tahun dah SD dah anak, Pak. Udah punya anak Bu Andi. Alhamdulillah, Pak, satu. Oh, irit amat satu. Ya, Takut takut nggak makan berarti. ya, makan lah, Pak. Kan Oh, pemerintah bilang juga. Jadi jeda loh dia, jeda. oh gitu ya. Baik. Ya, Nambah lagi ya Bu ya, biar semangat hidupnya tuh, biar cari kerjanya ya lebih bagus ya. Ya insya minimal Allah, 5 Pak. lah punya anak tuh. Itu, Jangan Pak. irit-irit. Bukan Udah bukan ibu yang ngasih makan tuh, Allah Subhanahu wa ngurusnya, taala yang Pak. ngasih. Iya, Ya, Pak. kalau ngurus makan Ngurusnya, berbanding Pak. nanti dengan kalau ngurus itu berbanding dengan pahalanya Bu, ibu tuh pasti dijamin masuk surga kalau ngurus anak tuh. Iya, ya, Pak. Gitu. Amin. Heeh. Daripada ibu capek-capek jadi PNS, jadi P3K, belum tentu masuk surga. Kalau ngurus anak tuh udah pasti masuk surga. Oh, Ya, berarti harus berangkat dulu, Pak, ya. iya harus tambah anaknya. Setuju saya gitu. Baik, maaf Bu ya, just kidding. Saya suka bercanda Ibu. Pak Rahmat, saya ke Sama Pak juga, Rahmat Pak. lagi sekarang. Siap. Pak Rahmat di SMA mana Pak Rahmat itu? SD Negeri 6 Gantung, Pak. Bumi Laskar Di mana Pelangi, itu ya? Belitung Timur, Kepulauan Bangka Oh, Belitung. oh, Bapak nih anak buahnya Giring rupanya ya. Ya, Salah, Pak. salah. Giring nyumbang lagu doang, Pak. Oh, Oh, nyumbang lagu Kayak doang Hirata. Giring. Andrea Tapi kan Hirata, Pak. mengklaimnya Hirata. Giring itu gitu ya. Alhamdulillah. Atau Bapak salah satu murid yang masuk ke Laskar Pelangi itu Bu, sebelumnya? Eh, enggak, Pak. Saya beda di Oh enggak ya? kecamatan. Enggak. Enggak pernah mengalami dunia itu ya?
Belum Belum. belum Pak, belum mengalami. Asli memang dari sana, dari Ya, tanah Laskar Pelangi itu. saya asli Tulen dari Belitung Timur ini Pak. Oh, berarti Bapak bukan di Muhammadiyah sekolahnya ya? Bukan Pak, Oh, di SD umum. di SD umum, SD Negeri 4 Manggar waktu itu saya sekolah. Oh, andaikan waktu itu tahu bahwa sekolah itu akan dijadikan sebuah role model dari film itu, mungkin Bapak masuknya ke sana kali ya, daftarnya ya, bisa jadi ya. Bisa jadi sih Pak, cuman memang Bisa jadi, bisa jadi, bisa bisa jadi. jadi. Dan memang saat Jadi ini itu tidak beroperasi lagi Pak sekolahnya, jadikan Sekarang itu replika saja Pak ya. kandang kambing atau kandang sapi sekarang jadi Dari ruangannya tempat itu. wisata kunjungan Pak. Oh, berarti dipelihara ya. Sekarang sudah menjadi itu ya, apa? Ikonik Pak. Peninggalan Ya, ikonik sejarah. Pak. Oh, oh gitu ya. Jadi teman Bapak ada tuh anak-anak yang jadi Ariel Peter Pan sekarang itu? Eh, enggak sih Pak. Enggak ya? Enggak, Oh, Bapak tidak berteman juga dengan anak-anak itu ya dulu ya? enggak Pak, karena istilahnya kan beda kecamatan, jadi yang perekrutan untuk syutingnya itu di Kecamatan Gantung. Saya kan waktu masih SD 2008 2008 kan saya tinggal di Kecamatan Manggar. Jadi nggak sampai ke tempat-tempat kami Pak untuk mencari anak-anaknya itu untuk jadi Oh, bintang Bapak film. 2008 tuh masih SD. Saya saya 2008 itu sudah sudah SMA Pak. Jadi kan waktu itu kan Oh, udah anak-anak SD yang SMA. dicari, anak-anak SD yang dicari kan Oh, sesuai dengan iya, karakternya. iya, iya. Betul, 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 betul. Iya, ya saya turut bangga ya. Eh, Alhamdulillah lah jadi diangkatnya dengan adanya film itu. Ya setidaknya orang tahu daerah Gantung itu di mana gitu ya. Ya Pak, Seperti betul. itu. Tapi bukan tergantung dari segi perekonomian dan segala macamnya ya. Ya Pak. Kalau Bukan. perekonomian di sini kan itu tambang Pak, timah. Oh, berarti sama lah menggantung gitu ya. Sesuai dengan Memang nama daerahnya. ya memang Pulau Belitung ini kan terkenal kekayaan minerbanya itu timah Pak. Jadi masyarakat Oh, itu bisa mencari sendiri kekayaan oke. minerba itu di mana gitu Pak. Explore lah gitu. Oke, kalau kalau dengan kondisi semacam itu, Bapak tahu kan kondisi sekolah itu kan? Ya, Ya dari dengar-dengar cerita dan segala macamnya. tahu Pak. Apa di sekolah Bapak juga begitu? Ya memang kalau di sekolah saya gini, memang anaknya itu kan tergantung dengan orang tua Pak, yang sekolah SD Negeri Gantung ini. Mm-mm. Jadi memang kebanyakan orang tua mereka juga pekerja tambang Pak, dan itu juga Eh, dari Enggak, di luar maksud saya itu Belitung. kondisi sekolahnya itu hampir mirip begitu enggak di rata-rata di sana? Enggak Pak, kalau sekolah di Belitung ini, Belitung Timur khususnya, itu memang enggak seperti yang itu SD Muhammadiyah. Kami sudah bagus lah pada intinya gitu kan, sudah menggunakan Oh, beton semua lah gitu. Karena kan memang suka oh, pemerintah gitu. fasilitas segala macamnya sudah cukup ya. Kalau fasilitas segala macam sih mengikuti Pak. Kan terkadang yang Mengikuti namanya ya. dana itu kan sekolah itu kan mengajukan, ada yang di ACC, ada yang enggak gitu kan, ada fasilitasnya lengkap, ada yang kurang gitu Pak. Di sekolah yang Bapak itu SDN 6 Gantung itu fasilitasnya cukup atau kurang atau sudah memenuhi? Kalau fasilitas di tempat saya sih cukup Pak. Saya bilang cukup, memang Cukup. ya cukup cukup bisa dibanggapi. Cuman memang kalau kami itu Bagaimana Bapak menerapkan pembelajaran yang dengan kondisi Bapak sekarang di sekolah Bapak sekarang itu? Coba Bapak ceritakan ke saya. ya kalau memang penerapan pembelajaran itu kan bisa mengikuti dari segi sarana prasarana. Kayak itu kekurangan memang eh, lapang itu ada Pak, cuman tidak begitu luas gitu kan, bisa dipakai. Kemudian memang kalau pembelajaran itu anak-anak kan memang mengikuti Pak. Di tempat saya itu anak-anak memang suka berolahraga
Dan memang saya ceritakan sebelumnya, Pak, di sekolah saya, SD Negeri Gantung ini, dari tahun 2019 itu, guru PJOK-nya tidak ada, Pak. Meninggal dunia, Ibu Yansiati, sampai saya masuk itu tahun 2022. Memang terbentur juga dengan COVID kan waktu itu. Jadi yang namanya pembelajaran PJOK itu memang sangat dinanti oleh anak-anak. Mereka sangat antusias sekali untuk mengikuti pembelajaran. Kalau nggak belajar itu mereka protes gitu, Pak. Karena memang kan, Jadi apa? ya, Pak, Pola pembelajaran apa yang Bapak terapkan di sana, di SD itu? kalau pola pembelajaran sih saya memang di saya sama ngajar, memang saya misalnya memakai teknologi ada Pak. Saya menggunakan video, misalnya kan saya menggunakan infocus laptop. Tapi memang eh, sebelum di PPG ini saya hanya seperti itu Pak, tidak misalnya runtut gitu Pak dalam melaksanakan pembelajaran gitu Pak. Jadi Seperti memang, itu tuh bagaimana? nah memang misalnya gini, Seperti itu tuh bagaimana? saya bisa misalnya pakai video, pakai infocus misalnya YouTube, tapi hanya sebatas itu Pak gitu. Sementara saya tidak menggunakan misalnya model-model pembelajaran yang saat ini gitu, yang memang sangat dibutuhkan oleh anak-anak gitu. Misalnya tidak berbasis masalah. Hmm. Saya hanya tahu, oke, ini kasih video, ini yang akan kita lakukan. Udah gitu aja Pak. Setelah itu kita ke lapangan. Terus apa yang dilakukan dengan menonton video itu, apa yang dilakukan? Anak-anak melihat gerakan yang sesungguhnya, eh, yang harus mereka lakukan gitu Pak. Misalnya kan kita kan kalau misalnya menggunakan video kan membantu objek yang sulit kita adakan gitu Pak. Misalnya kan dalam Oke. dalam Setelah Bapak tahu sekarang ya, jadi ikut PPG ini, kalau Bapak kembali sekarang ke sekolah untuk mengajar itu, pola pembelajaran apa yang Bapak akan lakukan ke depan? ya saya akan menerapkan pola-pola pembelajaran saat ini, misalnya memang yang untuk merangsang anak-anak tuh berpikir kritis gitu kan, yang memang anak untuk Bagaimana ya bagaimana misalnya, langkah-langkah yang Bapak lakukan untuk bisa anak itu berpikir kritis? ya saya misalnya, Dalam konteks pembelajaran PJOK ya, bukan ya pembelajaran teori, bukan ya PJOK. ya misalnya saya menggunakan pembelajaran yang menggunakan PBL Pak. Itu anak saya memberikan masalah dulu yang harus mereka cari, yang harus mereka pecahkan, misalnya dengan contoh di RA saya mengambil misalnya passing control, itu kan yang dasar dalam permainan sepak bola. Nah, saya Hmm. menampilkan video, oh ini loh kesalahannya dalam passing control, kemudian anak-anak Dari melihat, mana Bapak tahu bahwa ada kesalahan itu? nah karena memang Dari gini video Pak. itu. Nah, saya tuh kan mencari beberapa kesalahan dan memang juga saya temukan selama pembelajaran hampir 1 tahun ini, Pak ya. Saya di SD Negeri Gantung itu anak tuh suka main bola tapi asal gitu, Pak. Mereka hanya tahu Satu menendang. tahun ini ya. Ya, saya 1 tahun, Pak. Karena sebelumnya saya itu kan eh, di SMP, Pak. Baru 1 tahun ini saya di SD Enam Gantung ini, Pak. Jadi memang 1 tahun ini proses adaptasi dan istilahnya pendekatan Hmm. kepada siswa lah. Kemudian juga ada Hmm. permasalahan yang saya hadapi selama proses pembelajaran. Ya, di situ misalnya saya melihat anak tuh suka main bola, tapi asal mereka. Karena memang sebelumnya kan tidak ada guru olahraga, Pak. Jadi hanya diisi oleh guru-guru Hmm. kelas gitu, Pak. Terus selama proses 1 tahun itu apa yang Bapak lakukan kepada anak-anak? Nah, anak-anak saya melakukan proses pembelajaran yang saya lakukan dan mereka juga sedikit dibilang kaget sih enggak, tapi eh, ada loh gitu anak-anak tuh yang membuat saya tuh kayak berpikir, Pak gitu. Sebelum ada Bapak, nilai PJOK saya tuh 90-an, Pak, katanya gitu, Pak, bilang ke saya. Kemudian saya jelaskan, oh, itu guru kelas yang ngasih. Nah, setelah saya masuk, ya, saya melihat gitu kan kemampuan anak itu dari segi kognitifnya, afektifnya, psikomotornya gitu. Oh, ternyata nilai kamu tuh hanya segini dengan sesuai dengan kemampuan yang kamu miliki. Nggak seperti 90 yang dikasih Terus di kalau Bapak rapor gitu. memberikan nilai kognitif itu dari mana penilaiannya?
Yang pertama, saya di pengetahuan. Anak itu menjawab soal-soal yang saya berikan, baik itu di ulangan harian maupun tes formatif, gitu kan. Kemudian ujian Tes tengah semester. formatifnya dalam bentuk apa, Pak? Misalnya saya memberikan soal-soal, Pak, baik itu pilihan ganda maupun misalnya dengan esai. Oh Yang tes gitu ya. format, ya, Itu biasanya apa yang ditanyakan, Pak, dalam soal kognitif itu? itu sesuai dengan materi pembelajaran yang sedang diajarkan, misalnya tentang sepak bola, eh, perkenaan kaki untuk melakukan passing yang sering digunakan dalam permainan sepak bola, misalnya menggunakan apa. Nah, itu kan salah satu contoh soal yang saya berikan, Pak. Hmm. Tidak tidak pernahkah Bapak memberikan pertanyaan itu pada saat pembelajaran, kemudian Bapak catat itu sebagai nilai kognitif? Kalau selama proses ada, Pak, dari proses saya pertanyaan lisan, kemudian juga misalnya saya tanya jawab dengan anak-anak, anak yang bisa menjawab saya berikan nilai plus, gitu kan? Eh, yang bisa Enggak, kalau menjawab, bisa menjawab benar itu Bapak dikasih nilai berapa? kalau misalnya sesuai dengan rubrik yang saya tetapkan, saya kasih nilai A, Pak, anak-anak. Misalnya kurang tepat, saya kasih nilai B, sedang saya Untuk kasih nilai nilai C. kognitif itu nilainya nilai nominal atau nilai huruf? Maksudnya gimana, Pak? Nilai nominal? Untuk nilai kognitif itu Bapak berikan nilai huruf atau nilai numerasi? Saya kalau di kognitif tuh saya beri angka, Pak. Angka, cuman memang saya ngacunya di Kalau di e-raport. rapot itu nilai Ya, kognitif itu diberikan apa? Diberikan apa itunya nilainya? kalau di raport itu, Pak, nilai angka, cuman nanti dia konversinya ada rentang, Pak. A itu misalnya nilai dari 88 sampai 100 itu A. Kemudian yang B itu Hmm. 73 sampai 83, Pak. Itu ada range-nya, Pak. Untuk di Oh, ada e-raport. range-nya. Ya, ada range-nya. Oh, di rapot. Jadi kalau ada yang nilai angka di rapot itu hasil dari nilai apa? Nilai praktik, nilai kognitifnya, atau nilai afektifnya? Nah, kalau di e-raport, Pak, kebetulan saya admin, Pak, e-raport itu. Jadi kalau nilai di e-raport tuh mereka berdiri sendiri, Pak. Ada nilai kognitifnya yang kurikulum 2013, Pak, ya. Ada nilai afektifnya, ada nilai psikomotornya, Pak. Jadi itu berdiri sendiri, Yang Pak. ada angkanya itu nilai apa? Yang ada angkanya itu nilai kognitif dan psikomotor. Nah, kalau tadi ketika Bapak mau kasih nilai A itu kognitif gimana ceritanya? Nah, kan saya kan misalnya kasih nilai anak itu 88, Pak. Nah, itu kan pasti Ya, kalau di e-raport itu sudah range-nya A. Gitu. Jadi memang dia betul. sudah Kalau otomatis. sekarang Bapak nilai kognitifnya itu ngasih nilai A, Mm-mm. di rapotnya berapa itu nilai kognitifnya itu? A. Jadi saya ini Pak dulu, Pak, saya dengan angka-angka dulu, Pak. Saya dengan misalnya dengan rumus saya gabung-gabungkan. Nah, nanti keluar misalnya nilai akhirnya itu 90. 90 nilai untuk rapotnya. Nah, nanti di raport Ya, 90 nanti otomatis dia pasti A gitu, Pak, keluar. Karena sudah sistem, Pak, di raport itu. enggak. Kalau Bapak menentukannya huruf dulu, sulit Hmm. untuk menentukan nilai angkanya. Ya, memang. Karena nanti kalau nilai angka itu dia tidak boleh memasukkan huruf. Dia harus angka gitu. Kecuali nanti yang keluarnya itu nilainya huruf. Ya, apa namanya? Kalau umpamanya nilainya huruf, model afektif, ya. Afektif, kita kasih 88, dia pasti A. Kasih 90, dia pasti A. 100 pun pasti A, kan begitu. Nah, itu jangan sampai terbalik. Artinya begini, disinilah pentingnya kita memahami betul proses pembelajaran, ya, kemudian evaluasi yang harus kita lakukan. Termasuk tadi ketika Bapak menyampaikan permasalahannya, gitu ya. Jadi jangan dikasih masalah itu tuh siapa peserta didik itu. Peserta didik itu di-trigger dengan masalah itu biar mereka memecahkannya. Kalau mereka dikasih masalah,
mereka sendiri sudah punya masalah, termasuk Bapak sendiri punya masalah gitu. Cuman bagaimana kita menyelesaikannya, kan seperti itu ya. Iya. Oke, baik. Selanjutnya Bu Andi. Bu Andi tadi di SD berapa? Di SD 6 Timur, Pak. 06. di- oh sama dengan Pak ini 6 juga ya? Iya, Pak. Oh, pas berarti ini. Pak Rahmat sudah menikah belum? Ya Alhamdulillah sudah sudah lah, Pak. Pak. Oh, sudah. Udah punya anak berapa? Putri 1 Pak. Oh, Oh, anak-anak kalau Bu putra. Andi putri. Oh, Putra. pas. Kalau Pak Rahmat dengan Bu Andi menikah, itu sudah punya anak 2, Wah, 1 jodoh. Gitu. sayangnya Ya, kami tidak berjodoh, Pak. iya tidak berjodoh. Kecuali dua-duanya sudah sendiri ya, Ya, bisa bersatu. sabar. Kecuali Kecuali. Baik, Pak. pembelajaran apa yang Ibu Andi terapkan di sekolah selama ini? Pembelajaran. Katakanlah 1 tahun inilah ya. Iya, jadi dalam setahun ini, Pak, mungkin ilmu saya belum sampailah untuk pembelajaran yang benar-benar untuk menggunakan model-model atau pendekatan atau masih pada metode pembelajaran yang ceramah, demonstrasi, tugas. Nah, yang seperti itu masih monoton lah, Pak, yang dulunya seperti itu. Tidak menggunakan media apapun karena sebenarnya sarana mencukupi, Pak. Cuman waktu jam untuk pelajaran itu dirasa sedikit untuk mempersiapkan alat-alat ini tadi itu. Jadi selama ini Andi masih mengajar ya masih metode ceramah. Oh gitu Terus ya. didemonstrasikan, Iya. terus ditugaskan seperti itu, Pak. Oh. Kalau nanti sudah tahu begini, Bu Andi mau menggunakan pembelajaran model apa yang Ya, kira-kira cocok dengan karakteristik sekolah SDN Ibu yang sekarang jadi tumpuan itu. ya, Pak. Jadi setelah mungkin saya kembali lagi ke sekolah dengan ilmu yang sudah diberikan yang sangat luar biasa ini, penggunaan model, metode, dan pendekatannya akan lebih diperhatikan, Pak. Terus penggunaan ICT dalam pembelajaran seperti karakter yang ada di murid-murid yang ada di SD 06, mereka hampir rata mereka punya handphone. Mereka punya alat komunikasi, sarana di sekolah kami juga untuk teknologi dari Chromebook, itu memang sudah memadai. Infokus juga sudah banyak. Jadi sebenarnya melihat dari itu mungkin penggunaan TPEK pada pembelajaran akan digunakan dengan agar pembelajaran itu interaktif, menarik, lebih menyenangkan ya untuk anak-anak, Pak ya, dalam dia belajar karena kebanyakan yang lalu-lalu mereka tuh cepat bosan. Nah, setelah itu mungkin karena kita juga kembali lagi ke sekolah mengikuti aturan pemerintah dalam menginginkan anak sudah dapat berpikir kritis, mungkin nanti pada mode pembelajaran yang akan Andi terapkan itu akan berubah. Tidak seperti yang kemarin ya cuman kasih tayangan, udah dia dilakukan itu. Mungkin kalau untuk rencana aksi yang akan Andi terapkan ini, mode pembelajaran yang saya gunakan itu PBL, Problem Based Learning. PBL ya. Jadi di situ Emang apa yang Bu Andi tahu tentang PBL itu apa sebetulnya? kalau bahasa Inggris agak lepotan dikit, Pak ya. Problem Based Learning. Jadi pembelajaran yang berbasis masalah. Jadi Ya. jadi kenapa sih kayak tadi Bapak bilang anak tuh harus di-trigger dengan masalah supaya anak itu dapat memecahkan masalah yang ada di situ sudah diterapkan juga pendekatan saintifiknya ya, Pak ya. Jadi dia juga bisa berpikir kan, bernalar seperti itu, mengamati. Dan mengamati dia bisa ya mengamati, menanya. Di situ udah timbul kritisnya mereka, ya kan? Terus udah mencoba, dari mencoba bisa berkembang, mereka jadi kreatif. Udah seperti itu, Pak. Terus berani untuk Coba komunikasikan hasil apa ini dia tuh, Pak. Ya Pak, coba apa Pak?
Coba Ibu aplikasikan dalam sebuah pembelajaran model yang Ibu akan terapkan di sana. Oke. Cek ngajar gitu Pak ya. Ya, Berteaching 2 kali dong saya. Maaf Pak, saya agak suka bercanda memang Pak. nggak apa-apa. Oh, Saya iya. juga suka bercanda. Baik, Pak langsung, nggak usah kegiatan awal Pak ya, langsung ke intinya aja ya. Boleh nggak? Ibu suka yang inti-inti ya? Iya dong. Masya Allah. Suka yang inti, suka yang intim, Bu? Ya ampun, nggak usah ditambah huruf Pak. Oh, nggak usah. Ya, inti aja. Ibu salah lagi ini. Iya Pak ya. Ya, lanjut Oke, silakan, Bu. ya, jadi dalam untuk yang PBL itu kan mengorganisasikan anak ke dalam permasalahan, orientasi masalah. Jadi gini. Baiklah anak-anak, Ibu punya penayangan video. Ini ada 2 video yang akan Ibu tayangkan. Perhatikan dulu penayangan video pertama. Shred. Ini loh. Baiklah, setelah itu Ibu akan menampilkan video yang Sebentar, Bu. Sebentar. Ini submaterinya apa? senam irama, Pak. 6 irama. Oke, siap. Lanjutkan, Bu. Ya, penayangan seperti ini. Terus yang kedua, video yang kedua, mari kita lihat. Jreng. Nah, seperti itu. Ya sudah anak-anak lihat nih. Di sini kira-kira nih kalian lihatlah. Dari video pertama dan video yang kedua, kalian lihat bagus yang mana? Nah, di situ kan mereka tuh juga berpikir Pak ya, berpikir ya kan. Pasti yang gerakan yang bagus itu pasti yang bagus video Pak. Oh, video yang kedua. Ya, video yang pertama. Enggak. Nah, sekarang yang harus Ibu siapkan itu pertanyaan tuh begini. Ya, Pak. Bagusnya versi Ibu dengan versi anak itu harus disiapkan dulu ya. Oh, iya, betul, Pak. Bagusnya itu dalam hal apa? Harus ada kriterianya bagus itu. Oh ya. Nah, jadi Jangan-jangan bagus menurut versi anak nanti yang bagus itu umumnya yang bajunya rame, walaupun musiknya dan geraknya acak-acakan gitu, enggak ya, sesuai ya. Tapi ya. karena bajunya rame, kemudian musiknya Hits apa kayaknya. hit, ngebeat gitulah istilahnya Yes, mungkin. ya. Kalau ibu kan mungkin suka yang kalem-kalem, musiknya kan gerakannya yang tenang tapi terarah gitu. Nah, Ya. nah Jadi ini harus jadi tinggal Andi tanya balik kan, mana yang bagus misalnya? Oh video 1 Bu, ya kenapa kamu memilih video 1? Oh ternyata bajunya bagus Bu, dengan ini kata dia. Lagunya hits Bu, lagu sekarang no comment misalnya ya kapan yang anak suka ya. Pak. Oh bagus, oh oke. Terus kalau Lagu yang sekarang itu ya Bu lagunya. ya, Kuda yang mana? Kuda yang mana itu bukan? kuda yang mana? Oh, kuda itu. Pak. Ya, itu Oke. komen kan. Nah, jadi emang Ya. oh yang bagus ini loh Pak Bu, katanya kan misal seperti itu. Nah, nanti Ya. kita tampilkan lagi yang kedua. Nah, yang kedua misalnya ditampilkan senam SKJ misalnya Pak ya. Yang bagus dah tadi tuh misalnya. Itu enggak bagus. Kan kita kembali lagi Pak, tanya lagi ke anaknya. Nah, ini yang nomor 2 kira-kira bagus. Enggak bagus Bu, lagunya enggak hits misalnya kayak itu. Oh, berarti kan anak tuh punya kriteria ya Pak ya. Kan Ya. nah, nanti setelah itu setelah mereka menyampaikanlah semua kriteria mereka bagus menurut mereka itu baik seperti apa mereka, baru di situ nanti kita sebagai guru meluruskan oh atau tidak. Seperti itu kalau permasalahan yang sudah ada nih. Menurut kriteria sekarang waktunya mengorganisasikan kelompoknya. Jadi tinggal dibagi. Kalau untuk itu, kalian carilah kriteria yang bagus seperti apa. Karena kita materinya senam irama, anggota tubuh apa saja yang biasa lebih digunakan. Oh, biasa anak-anak pasti menjawab kaki dengan tangan, Pak. Ya kan? Yang biasa digunakan. Jadi, coba kalian cari. Ibu akan bagi kelompok kalian dengan media yang kalian pegang ini, atau menggunakan Chromebook atau handphone yang sudah kalian punya. Ibu bagi kelompok. Cari sumber, boleh cari di buku kalian, boleh cari di perpustakaan, boleh kalian cari di Google, boleh cari di YouTube. Bagaimana gerakan. Oke. Video itu berapa menit, Bu? Video itu tidak sampai 5 menit, Pak. Kalau menit. Kalau mencari buku, sumber dan segala macam ke perpustakaan itu berapa menit? Oh, biasanya agak lama, Pak. Agak lama ya. Cukup 30 menit? Ya cukup biasanya. Emang 30 menit. Biasanya kalau di Terus setelah itu? Emang itu
saya membimbing. Mungkin saya akan agak ke kelompok yang satu. Apa kesulitan yang kamu hadapi dalam mencari informasi ini? Mungkin beda Kak Man, udah masuk ke defensa beda-beda masalah. Disitulah saya juga membantu mereka dalam mencari sumbernya, bukan ngasih jawaban Pak, cuma bimbing aja. Gitu ke kelompok satu, kelompok dua, langsunglah semua kelompok. Setelah memang sudah siap mereka, barulah mereka menampilkan hasilnya. Hasil karya. Oh, ternyata Bu, gerak yang benar ini coba praktekkan gerakan dasarnya langkah kaki yang pada senam irama. Tadi kan udah dibagi. Kalau misalnya gerakan senam irama tuh ada gerakan langkah kaki dan ayunan lengan. Nah, maka mereka sendiri yang Dari mana mereka tahu bahwa gerakan itu benar, gerakan itu salah? yang tadi udah Kan cari. belum diajarkan. Kan belum diajarkan, baru Cari melihat sendiri, video Pak. saja. Hah? Ya kan suruh cari sendiri Pak di YouTube, di Google. Oh, gitu. Mereka Ada yang yang standar gerakan irama itu, senam irama itu. ya? Apa Ada Pak? ada ininya enggak senam irama tuh? Ada Oh, gerakan standar. yang benarnya enggak? Karena untuk materi yang pertama, karena SD ini masih dasar ya Pak ya. Jadi masih disesuaikan dengan konteksnya ini, level kognitif mereka. Jadi di situ hanya anak menjelaskan masih dasarnya gerak langkah dan gerak langkah kaki, ayunan lengan. Baru pertemuan selanjutnya baru mereka bisa mengkombinasikan. Kayak gitu Pak. Apakah dalam pembelajaran di SD, SMP, SMA itu pembelajarannya itu berkelanjutan? Yang saya tahu itu pekan ini umpamanya senam irama, pekan depan mungkin pencaksilat, pekan berikutnya adalah tentang apa gitu. Ya, beda-beda, Pak. Nanti itu Oh, tergantung, beda-beda. ya, tergantung dari rancangan program semester dari setiap guru. Jadi misalnya Oh, gitu. senam irama itu ada berapa minggu untuk menyelesaikan KD yang ada di dalam situ, Pak. Setelah habis, Oh, beralih ke materi yang lain lagi, KD yang lain lagi, dengan materi yang lain lagi gitu, Pak. KD itu apa? Krisdayanti kan? Kompetensi dasar, Pak. Oh, kompetensi dasar KD itu ya. Disangka saya Ya. Krisdayanti atau kurang darah. Oh, ya. Asal jangan kurang duit, Pak. Oh, gitu ya. Iya. Baik. Jadi kalau sudah seperti itu, Ibu sudah melaksanakan model pembelajaran apa? Yang saya sebutkan tadi itu Pak, itu model pembelajaran problem based learning Gitu yang ya. berbasis. Maklum Pak, kalau bahasa Inggris itu agak gimana gitu saya tuh Pak. Indikatornya kita sudah melaksanakan problem based learning itu apa? Indikatornya nanti kan ke ini Pak, ke KKO ya Pak ya. Indikator apa? Apa KKO tuh? Karta kerja operasional. Nanti kembali lagi ke yang jadi tujuan pembelajaran kita Pak. Ya, nanti harus dipahami betul ya, itu tahapan-tahapannya, cara melaksanakannya di lapangan bagaimana gitu ya. Pak. Awas jangan sampai ketuker ketika kita berbicara bahwa pembelajaran itu sudah berpusat kepada peserta didik, tetapi pada kenyataannya kita masih mendominasi dalam pelajaran itu ya. Harus dan semua rancangan itu Ibu Bapak itu harus disampaikan itu jauh 1 pekan sebelum hari H dilaksanakan. Makanya tugasnya refleksi dan kemudian diskusi itu di akhir itu untuk sekaligus merencanakan pembelajaran pekan depan. Jadi pembagian kelompok, pencarian resource, sumber dan segala macam itu bukan di hari itu. Kalau di hari itu habis waktunya. Termasuk kita menyampaikan pembelajaran yang benarnya dulu di sana itu. Coba cari, Bapak kasih trigger nih, ada video, inilah pembelajaran yang benar dalam senam irama. Nah, sekarang coba kamu praktikkan selama 1 pekan ini untuk kita laksanakan pembelajaran di pekan depan. Jadi kalau Ibu Bapak mau melaksanakannya di hari itu juga, merencanakannya di hari itu juga, tidak cukup waktunya. Pasti efektif pembelajaran itu hanya beberapa menit saja. Padahal pembelajaran kita adalah pembelajaran praktik, bukan pembelajaran teori. Kalau Ibu Bapak melakukan seperti tadi, itu kecenderungan pembelajaran teori, praktiknya tidak ada. Jadi efektif time dalam pembelajaran praktik itu minimal sekali, gitu ya.
Ya, Itu ya Pak. Ibu Andi dan Pak Rahmat. Siap, siap. Mohon maaf Ibu Fitri, saya kembalikan. Sudah terlalu panjang. Siap. Terima kasih Pak Mimi. Baik, demikian Bu Andi dan Pak Rahmat. Sesi ujian komprehensif untuk Bu Andi dan Pak Rahmat telah selesai. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan mohon perkenannya untuk memanggilkan kloter terakhir di sore hari ini ada Pak Juliansa dan Pak Leonardus. Baik, Bu. Silakan. Terima kasih, Bapak Ibu. Baik. Terima kasih Bu Kasih. Di stop Fitri, record terima dulu. kasih Pak Mimi. Ya, siap. Baik, Tutup. yuk saya tutup. Salam. Silakan di stop Salam. record dulu ya. Kalau Bapak Ibu merecord